Assalamualaikum. Salam dan selamat sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini bersama kelas Mentari kita akan belajar bersama di tema 1 subtema 3, pertumbuhan hewan. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah daur hidup hewan kupu-kupu, daur hidup hewan katak, dan juga kita akan menirukan bagaimana gerakan daur hidup hewan kupu-kupu. Selain itu, kita juga akan belajar menyampaikan saran dalam perbedaan untuk mencapai persatuan di lingkungan sekolah kita. Kupu-kupu terbang tinggi, cari siapa dia, cari guru mana guru ada di sini. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu keunikan daur hidup hewan kupu-kupu dan juga hewan katak. Kira-kira seperti apa ya keunikan kedua hewan tersebut? Mari kita simak. Pada suatu hari, di hutan yang lebat dan penuh pohon yang rindang, terdapat telur pada salah satu daun di pohon rindang tersebut. Suatu hari telur tersebut menetas, keluarlah si ulat kecil. Beberapa hari kemudian, si ulat kecil melihat sekelompok kupu-kupu indah berterbangan ke sana kemari bermain-main bersama. Wah, sepertinya asyik ya bisa terbang. Aku ingin bermain bersama kalian. Tapi bagaimana ya caranya? Aku kan tidak punya sayap. Sabar ulat kecil, suatu hari nanti pasti kamu akan punya sayap seperti kami. Bersabarlah. Kupu-kupu menghibur ulat kecil yang sedih. Si ulat akhirnya memutuskan untuk makan daun. Dia makan setiap hari hingga tubuhnya membesar lalu kemudian tertidur. Si ulat tidur lama sekali. Tubuhnya sekarang sudah berubah menjadi kepompong. Setelah berhari-hari berminggu-minggu, tiba-tiba akhirnya ulat keluar dengan tubuh yang berbeda. Aku sudah punya sayap. Sudah jadi kupu-kupu. Wah, aku bisa terbang. Asyik. Hei, kamu ulat kecil yang kemarin kan? Sekarang kamu sudah jadi kupu-kupu ya? Sudah punya sayap? Iya, sekarang aku sudah punya sayap, bisa bermain dengan kalian. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita mengetahui bahwa daur hidup kupu-kupu adalah yang pertama kali telur, lalu menetas menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dari kepompong keluar menjadi kupu-kupu yang punya sayap indah sekali. Supaya kita lebih mudah untuk mengingat atau menghafalnya, mari kita nyanyikan dengan lagu seperti ini. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidupnya. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidupnya. Nah, mudah ya adik-adik? Selanjutnya, marilah kita lakukan gerakan daur hidup kupu-kupu dari mulai telur hingga kupu-kupu. Yang pertama adalah kita melakukan pemanasan. Setelah melakukan pemanasan, marilah kita meniru gerakan telur. Gerakan telur adalah dengan posisi tidur terlentang sambil mendekat kaki dan badan. Sudah seperti telur ya. Selanjutnya kita tirukan gerakan ulat. Posisikan badanmu merangkak dan merangkaklah perlahan seperti ulat.
Bayangkan tubuhmu seperti ulat. Gerakan yang ketiga adalah gerakan kepompong. Posisikan dirimu berdiri. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Bayangkan dirimu seperti kepompong yang menggantung di pohon. Nah, yang terakhir, jadilah kupu-kupu. Posisikan badanmu berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Kepakkan tanganmu ke atas ke bawah. Nah, menirukan gerakan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Mudah bukan? Tahukah kamu hewan apa ini? Ya benar, katak. Katak juga memiliki daur hidup seperti kupu-kupu. Daur hidup katak terdiri dari 4 tahapan. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur menetas menjadi berudu. Kemudian akan berubah menjadi katak muda. Selanjutnya, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Dan si katak dewasa akan bertelur, kemudian melanjutkan daur hidupnya seperti tadi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Benny! Benny, tidak semua orang berani memegang hewan katak. Ada beberapa orang yang tidak berani memegang katak, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadikan kita harus menakut-nakuti orang yang takut dengan hewan katak. Nah, di tengah perbedaan yang ada, kita harus mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Hal tersebut akan menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang damai. Nah, kita telah di penghujung pembelajaran. Apa saja ya yang telah kita peroleh hari ini? Ya, daur hidup hewan kupu-kupu dimulai dari, ingat ya lagunya ya, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, daur hidupnya telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Lalu yang kedua adalah daur hidup hewan katak. Daur hidup hewan katak dimulai dari telur, berudu, kemudian katak muda, dan katak dewasa. Ingat ya. Kemudian kita tadi juga telah menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu. Dan juga yang terakhir kita telah belajar menyampaikan saran dalam perbedaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah kita. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya. Jika ada, kalian bisa mengirimkan melalui pesan singkat kepada guru. Nah, terakhir mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.